Udah, Jadi Pak. jurnalnya kalau saya lebih suka dibikin sebelah menyebelah seperti ini sehingga langsung bisa dilihat gitu ya per transaksi itu seperti apa jurnalnya. Jadi transaksi yang di soal itu ya seperti yang di soal sebelumnya juga gitu itu merupakan ringkasan dari transaksi selama setahun ya. Karena saya ingin mencerminkan transaksi ini untuk selama setahun gitu ya. Sehingga laporan keuangan yang disusunnya pun ini laporan keuangan untuk akhir tahun anggaran, bukan laporan keuangan interim ya, seperti itu. Karena kalau kemudian soalnya saya buat per tanggal transaksi gitu ya secara kronologis, ini pasti bakalan banyak sekali ya soalnya. Saudara bisa bayangkan aja untuk satu jenis transaksi yaitu pembayaran gaji dan tunjangan saja dalam setahun itu bisa 13 kali atau malah 14 kali ya seperti itu. Padahal jurnalnya kan sama saja begitu juga gitu ya. Oleh karena itu saya berpikir lebih baik udahlah per jenis transaksi itu saya ringkas aja misalnya gaji tunjangan selama setahun berapa, jumlahnya berapa. Kan jurnalnya sama aja kan, mau berapa kali kita mau buat jurnal gaji, kan jurnalnya sama, debitnya apa, kreditnya apa, itu sama aja gitu jurnalnya. Jadi yang penting itu ya kita paham jurnalnya untuk setiap jenis transaksi gitu ya. Nah, tapi memang jadinya ada satu soal tertentu yang kelihatannya mungkin sepintas tuh kayak nggak logis ya, yaitu misalnya transaksi yang di huruf transaksi yang di huruf J ya, di huruf J Jakarta ya. Nah, di situ total SPJ belanja UP-nya sampai 322 juta ya. Padahal kita punya UP itu cuma 100 juta. Kok bisa gitu? SPJ penggunaan UP-nya melampaui UP-nya itu sendiri ya. Nah, ini karena soal J ini adalah apa namanya? Ringkasan dari beberapa kali SPJ UP ya dalam rangka pengajuan GUP ganti uang persediaan ya kan bisa beberapa kali itu kan dalam setahun ya SPJ UP dalam rangka penggantian uang persediaan ya. Nah ini saya ringkaskan aja, saya gabungkan setahun jadi sekian jumlahnya, makanya ini jumlah SPJ UP-nya melebihi jumlah UP-nya itu sendiri gitu ya. Tuh. Nah, akan tetapi kalau SPJ UP yang terakhir, penggunaan UP yang terakhir dalam rangka GU nihil ya, pastinya kan kalau SPJ UP yang terakhir itu kan satu kali aja kan di akhir tahun dalam rangka GUP nihil kan gitu ya, satu kali di akhir tahun sehingga nggak mungkin itu jumlahnya melebihi UP ya. Nah, ini itu yang UP nih, yang GUP nihil tuh ada soalnya di mana? Nah, soalnya yang di huruf M ya, yang di huruf M ya, itu SPJ UP yang terakhir ya, atau dalam rangka GUP nihil, yaitu kan 45.500.000 karena yang namanya GUP nihil kan sekali di awal tahun ya, seperti itu. Sehingga nggak mungkin SPJ UP-nya melebihi jumlah UP-nya. Seperti itu. Mungkin itu ya beberapa hal yang perlu saya jelaskan dulu terkait soal ini. Baik, kita langsung lihat jurnalnya. Untuk transaksi yang A, ya ini menjurnal dokumen anggaran. Ini yang disebut jurnal anggaran. Ya, kita buatkan di jurnal basis kas. Ya, kemarin tuh ada yang nanya, Pak, kalau di jurnal akrual dibuat juga nggak jurnal anggarannya? Saya bilang kalau di pusat ya, di jurnal basis akrual dan basis kas dibuat jurnal anggarannya. Tapi kalau di sistem akuntansi Pemda cukup di jurnal basis kas. Ya, sebetulnya bahkan saya tulis tuh ya di modul saya, jurnal anggaran ini sebetulnya opsional sifatnya. Boleh di jurnal, boleh tidak ya. Gitu dengan apa debit kredit seperti ini ya. Kalaupun enggak dibuatkan jurnalnya, yang penting di entry aja. Yang penting ada database-nya mengenai jumlah anggaran yang ada di SKPD ini ya, sehingga ketika nanti menyusun laporan realisasi anggaran ya, itu kolom anggaran
kolom anggarannya itu bisa terisi itu di dalam LRA itu ya, sehingga antara anggaran dan realisasinya bisa ditandingkan gitu ya, seperti itu ya. Baik, kalau di jurnal bagaimana jurnalnya ya? Yang pertama kita lihat di sini ada anggaran pendapatan, yaitu kita debatkan dulu estimasi pendapatan ya, retribusi di dalam hal ini ya. Kemudian anggaran belanjanya kita kreditkan ya ke apropriasi belanja ya, kita kreditkan ya gitu. Dan biasanya anggaran belanja ini biasanya lebih besar ketimbang anggaran pendapatan ya kalau di SKPD ini, kalau di SKPD. Ya, bahkan ada juga SKPD yang nggak punya anggaran pendapatan, tapi kalau anggaran belanja pasti ada. Ya, seperti itu. Nah, pasti di sini ada selisih kan antara debit dan kredit. Selisihnya itu ke akun estimasi perubahan sal ya. Oke, itu yang jurnal A ya, cukup di jurnal basis kas saja. Berikutnya adalah jurnal koreksi awal tahun ya. Jadi ada pembelian peralatan dan mesin di tahun sebelumnya ya, tetapi belum tercatat rupanya ya. Jadi berarti yang harus dikoreksi pertama menambah nilai untuk peralatan dan mesin ya. Kemudian juga karena sudah digunakan setahun, katanya juga belum diakui itu ya penyusutannya, sehingga harus diakui juga adanya penambahan nilai akumulasi penyusutan untuk kas tetap ya. Nah, di sini selisihnya langsung ke ekuitas ya. Jadi jurnal koreksi di tahun ini diasumsikan ya bahwa laporan keuangan akhir tahun yang lalu ini sudah ditutup, sudah ditutup, sehingga akun-akun yang terpengaruh dalam jurnal koreksi ini hanya akun yang ada di neraca. Ya, karena kan kalau akun LO ataupun akun LRA itu kan sudah ditutup melalui ayat jurnal penutup. Ya, sudah selesai itu. Ya, untuk 1 tahun kemarin. Nah, tetapi kalau akun neraca kan terbawa terus ya, dari tahun ke tahun dia terbawa terus sepanjang saldonya masih ada. Ya, sehingga jurnal koreksi yang dibuat tahun ini dengan asumsi laporan keuangan tahun lalu sudah ditutup, maka itu hanya berpengaruh ke akun-akun laporan keuangan akrual, dalam hal ini neraca ya. Nah, sehingga dengan demikian jurnal koreksi ini tidak berpengaruh di jurnal basis kas ya. Berikutnya mencatat SP2DLS gaji dan tunjangan ya. Jurnal akrual beban gaji tunjangan pada RKPPKD, jurnal basis kas belanja gaji tunjangan pada EPS ya. Gitu. Jadi waktu mencatatnya sama ketika diterima SP2LS dan jumlah yang dicatatnya pun sama ya, baik di jurnal akrual maupun di jurnal basis kas. Cuma akunnya aja ya, nama akunnya aja tentunya yang berbeda. Yang di akrual beban, yang di basis kas belanja. Berikutnya menerima SP2 DUP. Ya. Kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD ya. Ya. Di jurnal basis kas no entry karena ini bukan transaksi pendapatan ya. Gitu. Jadi patokannya yang dicatat di jurnal basis kas itu adalah transaksi pendapatan dan transaksi belanja. Ya. Udah, di luar itu nggak perlu dicatat gitu ya. Jadi kalau transaksi ini bukan pendapatan, nggak perlu dicatat. Kalau transaksi ini bukan belanja, nggak perlu dicatat di basis kas, ya. Gitu. Dan pendapatan maupun belanjanya pun adalah pendapatan yang sudah diterima kasnya, ya, atau belanja yang sudah dibayarkan kasnya, ya. Kalau masih tagihan, ya, masih piutang, nah, itu juga nggak perlu dicatat di dalam jurnal kas. Demikian juga kalau belanja, kalau masih utang gitu ya, belum dibayar, itu tidak perlu dicatat juga dalam jurnal kas ya. Yang mencatat utang piutang kan hanya di jurnal akrual ya, bukan di jurnal kas. Oke, berikutnya menerima pembayaran pendapatan dan pembayaran piutang ya. Di jurnal akrual jurnalnya seperti ini. Nah, ini pembayarannya dibayar ke bendahara penerimaan begitu ya ceritanya. Jadi jurnalnya debat ke kas di bendahara penerimaan ya.
pada piutang retribusi, ya ini untuk sejumlah pembayaran piutangnya 1,5 juta, dan pendapatan retribusi ya ini untuk tagihan retribusi yang ditagihkan di tahun berjalan, ya yang baru ditagihkan di tahun berjalan gitu. Nah itulah kalau basis akrual ya, dia lebih presisi gitu ya. Jadi dia akan mengakui pendapatan retribusi itu untuk pendapatan retribusi yang accrue itu yang terjadi ya di tahun ini saja. Kalau yang berasal dari tahun lalu kan sudah diakui di tahun lalu dengan jurnal piutang pada pendapatan. Itu sehingga kalau diterima pembayaran yang tahun ini itu tinggal mengkredit piutangnya gitu ya. Nah, beda lagi dengan jurnal basis kas ya. Itu jurnal basis kas itu pokoknya ngelihatnya kasnya itu diterima kapan. Kalau diterimanya tahun ini berarti itu dianggap sebagai pendapatan tahun ini. Meskipun itu sebetulnya pembayaran tagihan pendapatan kita yang sudah ditagihkan di tahun lalu gitu ya. Gitu. Kalau basis kas simpel saja melihatnya. Kapan kasnya diterima yaitu pada saat itulah kita catat pendapatannya ya, gitu aja. Simpel kalau basis kas ya. Baik, berikutnya menyotorkan penerimaan uang dari pembayaran pendapatan dan piutang oleh bendahara penerimaan ke kas daerah sehingga di jurnal RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan ya. Nah, ini bukan transaksi belanja kan gitu ya bagi SKPD sehingga tidak perlu ada jurnal ya di jurnal basis kas ini. Ya. Berikutnya jurnal penghapusan piutang ya. Ada piutang yang sudah dibuatkan penyisian piutang tertagihnya 100% ya. Jadi piutangnya 2,5 juta sudah dibuatkan penyisian piutang tertagihnya 100%, yang seperti ini biasanya piutang macet ya, sudah macet sehingga sudah 100% juga disisihkan sebagai piutang tertagih sehingga ketika dihapuskan tinggal langsung aja jurnal balik seperti ini, piutangnya dikreditkan, penyisian piutang tertagihnya didebetkan gitu ya. Nah, kalau misalnya penyisian piutang tertagihnya ini belum 100%, katakanlah baru 2 juta gitu ya. Kemudian dihapuskan piutangnya 100%. Ya, maka jurnalnya piutang retribusi 2,5 juta, penyisian piutang tertagih 2 juta, kemudian selisihnya debit ke bisa ke defisit penghapusan piutang ya, bisa juga ke beban penghapusan piutang ya, cuma beda defisit atau beban gitu ya. Ini kadang tergantung dari kebijakan akuntansi di sebuah Pemda ya, dia memilih nama akun defisit penghapusan piutang atau beban penghapusan piutang gitu ya. Ya intinya itu adalah semacam kalau di akuntansi komersial itu kerugian ya, kerugian dari penghapusan piutang. Ya. Cuman kalau di akuntansi pemerintah ini kan dia dia lebih memilih istilah surplus defisit ya ketimbang keuntungan atau kerugian ya, lebih memilih ke surplus defisit istilahnya. Nah, ini yang G ini tidak ada jurnal yang dibuat di ini ya, di jurnal basis kas ya, karena memang ini bukan pembayaran belanja ya, bukan apalagi pendapatan ya, bukan ya. Jadi no entry aja ini. Kemudian berikutnya adalah mencatat adanya perubahan APBD, perubahan anggaran yang berpengaruh ke perubahan anggaran di SKPD ini ya. Dalam hal ini ada penambahan anggaran belanja modal katanya gitu ya, 75 juta. Berarti yang kita buatkan jurnalnya adalah yaitu adanya penambahan apropriasi belanja modal dengan jumlah seperti ini ya, sebesar 75 juta. Di jurnal basis akrual tidak perlu dibuat jurnal. Berikutnya ada LS ya, SP2DLS belanja modal gedung dan bangunan, kita buatkan jurnal gedung dan bangunan pada RK PPKD.
Kalau di jurnal basis kas, belanja modal gedung bangunan pada estimasi perubahan sal. Ya, jumlahnya sama. Kemudian berikutnya mencatat SPJ, pengesahan SPJ belanja UP ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Ada yang di debit ke beban ya, untuk beban pegawai, pembayaran honor, beban barang dan jasa. Kemudian ada juga yang di debit ke utang belanja ya. Karena ini pembayaran uh, utang belanja ya. Jadi ada belanja langganan daya dan jasa yang tahun kemarin sudah ada tagihannya tapi belum sempat dibayar gitu ya. Dan SKPD kita asumsikan sudah membuat jurnal beban langganan daya dan jasa pada beban utang belanja langganan daya dan jasa. Nah, karena bebannya sudah diakui di tahun sebelumnya, maka ketika dibayar utangnya kita tinggal mendebet utangnya, akun utangnya ya. Itu utang belanja langganan daya dan jasa. Nah, bisa saja kalau misalnya di awal tahun dilakukan jurnal pembalik dengan jurnal debit utang belanja langganan daya dan jasa, kreditnya beban barang dan jasa gitu ya di jurnal balik. Kemudian saat ada pengesahan SPJ belanja UP, kalau memang sudah dibuat jurnal pembalik, maka yang didebet di sini bukan utang belanja, tetapi masuk ke beban barang dan jasa gitu ya. Kalau awal tahun dibuatkan jurnal pembalik. Nah, di sini kan asumsinya di awal tahun tidak dibuat jurnal pembalik, sehingga akun utangnya yang didebet pada saat pengesahan SPJ ini. Kemudian untuk belanja modal berupa pembayaran honor panitia ya dalam rangka pembangunan gedung bangunan ini juga akan dikapitalisasi ke gedung dan bangunan. Ya, maka dari itu di penganggarannya pun masuk ke belanja modal. Nah, selanjutnya di jurnal basis kas, ini relatif simpel, semuanya debit ke belanja. Ingat ya, hanya 2 macam akun aja di jurnal basis kas ini. Kalau enggak akun pendapatan, ya maka dia kemungkinan lainnya adalah hanya akun belanja. Ya, jadi nggak ada akun yang macam-macam, nggak ada utang, nggak ada piutang, nggak ada aset, ya isinya cuma 2 macam akun aja, pendapatan dan belanja ya, sama akun penyeimbangnya namanya estimasi perubahan sal. Udah itu aja. Berikutnya ini pengembalian sisa UP di akhir tahun ya, GU nihil nih ya, kas di bendara pengeluaran pada RK PPKD. Nah, ini belanja bukan nih? Bukan kan? Maka di jurnal basis kas no entry ya. Gitu. Oke, kemudian masih ada LS lagi untuk peralatan dan mesin, belanja modal peralatan mesin ya. Jurnalnya mirip seperti yang di atas ya, cuma nama akunnya peralatan dan mesin pada RKPPKD. Kalau di jurnal basis kas belanja modal pada EPS. Selanjutnya untuk pengesahan SPJ UP, debitnya ke akun beban-beban. Di sini nggak ada pembayaran utang. Kemudian yang belanja modal, honor, debit ke peralatan dan mesin. Kalau jurnal basis kasnya semuanya ke belanja, kreditnya EPS. Berikutnya apa di sini? Oh sorry, yang di atas tadi yang di huruf K bukan pengembalian sisa UP ya, saya salah, tapi pengisian kembali UP ya. Ini dengan diterimanya SP2DGU, kas di bendara pengeluaran pada RK PPKD. Nah, yang pengembalian sisa UP ini yang di huruf N ya. Nah ini, jadi setelah SPJ UP yang terakhir, kemudian ada jurnal pengembalian sisa UP. RKPPKD pada kas di bendara pengeluaran. Pengembalian sisa UP itu ya tentunya hanya sekali di akhir tahun ya. Kemudian ini berikutnya tinggal jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian ini ya umumnya memang hanya berpengaruh atau hanya dicatat di jurnal basis akrual ya. Tidak ada kaitannya dengan jurnal basis kas ya. Itu pengakuan piutang nih ya, piutang retribusi pada pendapatan retribusi. Pengakuan beban pengisian piutang tertagih pada pengisian piutang tertagih ya. Nah, ini yang huruf P ini ya, pengakuan pengisian piutang tertagih. Akun beban pengisian piutang tertagih ini bisa saja dia saldonya malah dikredit gitu ya.
Jadi bisa saja jurnalnya ini terbalik ya, bisa saja. Misalnya yang didebet pengisian piutang tertagih ya, kemudian kreditnya beban pengisian piutang tertagih, bisa saja. Nah, ini lihat perhitungannya ya. Jadi piutang saldo awalnya sekian, kemudian kita masukkan gitu ya, kita posting ini ke buku besar T-Account begini ya, transaksi yang menambah atau mengurang piutang ya, sehingga kita bisa hitung saldo akhir tahun piutang jumlahnya di sini 5.200.000. Kemudian ditetapkan untuk membentuk pengisian piutang tertagih yang akhir tahun ini 20% dari saldo akhir piutang. Kita hitung ya saldo akhir piutang sehingga jumlahnya 1.040.000. Nah, sebelum jumlah yang 1.040.000 itu kita catat langsung di jurnal penyesuaian, kita mesti lihat dulu ke buku besar akun pengisian piutang tertagih ya. Itu berapa saldonya sebelum dibuatkan jurnal penyesuaian. Ya, rupanya ada saldo kredit sebesar 300.000. Oh, kalau begitu maka jurnal penyesuaiannya kita tinggal menambah selisihnya aja, yaitu 740.000 di kredit ya, pengisian piutang tertagih ini. Sehingga setelah membuat jurnal pengisian ini maka setelah diposting ke buku besar, nanti saldo akun piutang pengisian piutang tertagih ini akan menjadi 1.040.000 ya, begitu jadi logikanya 740.000 ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya pengisian piutang itu kecil lah, sekarang 5% misalnya, 5% dari piutang, 5% dari saldo piutang akhir tahun ya. Nah, kalau 5% ya, kalau 5% saudara, kan kalau 10% ini berapa? 520.000 ya. Kalau 5% berarti sekitar 260.000. 260.000 tuh yang diinginkan ya setelah akhir tahun ini penyisihannya 260.000. Tetapi akun penyisihan piutang tertagih di akhir tahun sudah ada saldo 300.000. Nah, kalau begitu berarti malah harus diturunkan ya. Saldo akun penyisihan piutang itu harus diturunkan dari 300.000 menjadi 260.000. Berarti harus diturunkan berapa? 40.000 ya, 40.000. Nah, kalau harus diturunkan 40.000 berarti jurnalnya ini malah dibalik ya. Yang debit penyisihan piutang tertagih dan yang kredit beban penyisihan piutang tertagih 40.000. Tuh kalau 5% tuh penyisihan piutang tertagihnya ya. Maka nanti di LO akun beban penyisihan piutang tertagih itu bukan menambah beban tapi mengurangi beban yang lain. Kan ada beban ya dikumpulkan itu. Nah, karena semuanya saldo debit kan, beban itu tinggal ditambahkan, kecuali yang saldo akun beban penyisihan piutang ini kan kalau dia bisa dikredit kan. Nah, kalau posisinya dikredit berarti bukan menambah beban tapi dia malah mengurangi beban ya. Kayak pendapatan gitu ya kalau soalnya di kredit ya. Nah, kemudian jurnal berikutnya adalah untuk mengakui adanya kas yang berasal dari potongan atau pungutan utang PPPN yang belum store ke kas negara, yang sebelumnya diasumsikan belum dicatat ya, sehingga jumlahnya kas di bendera pengeluaran pada utang PPH ya. Gitu. Jadi terkadang kan gini, dalam sistem akuntansi sebuah Pemda itu, jadi petugas akuntansi dia akan mencatat potongan atau pungutan PPH PPN itu ketika bendahara memungut memotong dengan jurnal kas di bendahara pengeluaran pada utang PPH, utang PPN. Kemudian setelah distorkan ke kas negara, dia akan jurnal utang PPH PPN pada kas di bendahara pengeluaran, gitu ya. Nah, ini opsi pertama. Opsi kedua ya, dia hanya mencatat petugas akuntansi hanya mencatat berapa uang potongan pungutan PPH PPN yang belum di-store saja ke kas negara hingga akhir tahun dengan jurnal penyesuaian seperti ini. Ya, itu opsi kedua. Kalau opsi pertama yang dipilih, maka biasanya biasanya tidak akan ada jurnal penyesuaian seperti yang di huruf Q ini. Nah, ini berarti asumsinya pakai opsi yang kedua. Ya. Jadi saat pemungutan
PPh-PPN tidak dicatat dan zat penyetoran juga tidak dicatat gitu ya. Yang dicatat hanya jumlah uangnya yang belum disetor saja ke kas negara. Seperti itu. Nah, tahun depan kalau utang PPN ini sudah disetor ya tentunya dicatat ya dengan menjurnal balik dari jurnal ini. Yaitu utang PPh pada kas di bendara pengeluaran ya, tinggal begitu aja. Oke, berikutnya, nah ini ada yang bertanya, Pak, untuk beban persediaan apa tidak dicatat ke akun beban persediaan aja ya? Ya, saya bilang bisa saja kalau di soal ini ya ada keterangan yang menjelaskan dari belanja barang dan jasa itu berapa nilainya untuk belanja persediaan. Ya, sehingga pada saat belanja persediaan tadi, nah di atas itu kita sudah mencatat ke akun beban persediaan. Jadi saudara kalau di Pemda ini ada yang pakai pendekatan beban atau pendekatan dalam sistem pencatatan fisik periodik ya. Ada juga yang kayak di pusat pakai pendekatan aset atau istilah lainnya pakai sistem perpetual ya. Kalau pendekatan beban berarti saat membeli persediaan itu di jurnalnya debit ke beban persediaan ya, beban persediaan ya yang di debit ya. Tapi kalau di pusat saat membeli persediaan itu kan pakai pendekatan aset ya, pencatatannya. Pendekatan aset ini istilah lain berarti sistem pencatatannya perpetual. Jadi di debit ke akun persediaan. Itu kalau di pusat ya, di pemerintah pusat. Jadi pada saat dibeli persediaan, kalau di pusat ya debit persediaan. Pada saat digunakan persediaannya dikreditkan, gitu ya. Jadi pada saat digunakan beban persediaan pada persediaan, ya itu yang di pusat perpetual. Tapi kalau pakai pendekatan beban, ya dengan sistem pencatatan fisik periodik, saat dibeli debitnya ke beban persediaan, ya kreditnya bisa RKPPKD kalau LS atau kas di bendara pengeluaran kalau pakai UP gitu kan kreditnya. Nah, saat persediaan digunakan itu tidak ada pencatatan jurnal dengan pendekatan beban ini ya gitu. Terus untuk menyesuaikan persediaan akhirnya ya hanya dibuat melalui jurnal penyesuaian akhir tahun dengan melihat apakah saldo awal persediaan ini ada selisih dengan saldo akhir persediaan berdasarkan stok opnam ya. Kalau saldo persediaan akhir persediaannya itu lebih besar dari persediaan awal berarti ada kenaikan persediaan. Kalau ada kenaikan persediaan berarti jurnal penyesuaiannya debit ke persediaan. Catat sejumlah kenaikannya, kreditnya mengurangi beban persediaan. Nah, karena di sini ya saya sederhanakan aja. Jadi untuk semua belanja barang jasa saya catat aja ke akun beban barang jasa, maka di sini saya debitkan ke akun beban barang jasa. Ya. Nah, kalau persediaan di kredit berarti persediaan akhirnya menurun lebih kecil dari persediaan awal. Ini artinya apa logikanya? Logikanya bahwa beban persediaan ini pertama berasal dari belanja persediaan tahun berjalan, semua sudah digunakan, sudah dikonsumsi, bahkan dari saldo awal persediaan awal tahun itu pun masih ada yang digunakan ya, sehingga persediaannya berkurang ya, persediaan akhirnya berkurang dibandingkan saldo awal. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu mengakui penyusutan aset tetap dengan jurnal beban penyusutan aset tetap pada akumulasi penyusutan aset tetap ya seperti ini. Ya. Kita lihat LLA-nya ya. Untuk belanja modalnya ini saya sederhanakan aja, saya gabung ke akun belanja modal ya. Ya, untuk kolom anggaran kita isi dengan anggaran setelah perubahan ya.
di mana belanja modal ini ada penambahan ya. Kemudian untuk realisasi kita ambil dari jurnal basis kas ya. Selisih kolom 3 dikurangi kolom 2 ya, gitu aja. Nah, ini kita hitung sampai surplus defisit. Ya, kalau defisit kita kasih tanda kurung ya, artinya minus dia. Gitu. Nah, kalau Anda perhatikan di kolom selisih ini kok yang belanja pada dalam kurung ya? Apa maksudnya ini jadi jangan, kalau yang belanja ini dalam kurung bukan berarti melampaui anggarannya ya. Ini karena rumusnya realisasi dikurangi anggaran ya, realisasi dikurangi anggaran. Ini kalau dalam kurung artinya bahwa anggaran masih tersisa, gitu cara membacanya ya. Kemudian LO ya. Oh ya, ini saya selalu mengingatkan ya bahwa untuk penyusunan laporan keuangan itu jangan pernah lupa menuliskan kop laporannya ya. Ini kalau tidak ditulis kop laporannya, saya akan kurangi nilainya ya. Itu karena ya standarnya memang begitu gitu. Namanya laporan tuh harus ada kepalanya ya. Nama laporannya apa gitu ya. Nama Pemdanya, nama SKPD-nya, nama laporannya, dan periode laporannya ya. Nah, periode laporannya itu untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2000 sekian. Kecuali untuk neraca ya, periode laporannya bukan untuk tahun anggaran yang berakhir, tapi per tanggal itu, per tanggal disusunnya laporan. Nah, nyusun laporan kan 31 Desember, jadi per 31 Desember 2000 sekian. Ya, kenapa begitu? Karena saldo neraca itu setiap hari bisa naik turun, bukan akumulasian ya. Tapi kalau pendapatan belanja di sini semua akumulasian selama 1 tahun, gitu ya. Oke, kalau LO tentunya tidak perlu dibandingkan dengan anggaran ya. Kalau laporan seperti ini, nanti ya diambil dari jurnal basis akrual ya. Itu jadi, nah ada belanja di sini beban semua ya, beban ya. Gitu ya. Beban di sini nggak semuanya bersifat belanja ya. Ada juga beban yang tidak bersifat belanja ya. Contohnya beban penyusutan, beban pengisian piutang tertagih ya. Nah, ada belanja beban modal ya, di sini adanya beban penyusutan. Termasuk juga beban persediaan, itu konsumsi, kayak konsumsi persediaan, bukan belanja persediaan, tapi saya masukkan ke beban barang dan jasa di sini ya. Nah, di sini defisit juga ya LO. Nah, ini trik-trik yang untuk meng-cross check ya, misalnya gini. Kalau misalnya LRA tadi saudara dapatkan defisit ya, lalu LO-nya ternyata surplus, saudara harus curiga gitu ya. Mungkin nggak LRA defisit, LO-nya surplus? Mungkin nggak, saudara? Coba jawab. Mungkin nggak? Halo? Ada yang mau jawab? LRA defisit, mungkin nggak LO defisit? Hmm? Ada yang mau coba jawab? Silakan. Tolong screenshot-nya di ini ya, di share ya. Baik, Pak. Coba jawab. Mungkin ya, Pak. Mungkin. Mungkin, Pak.
misalkan seluruh pendapatannya masih berstatus hutang, tapi ya nggak logis juga sih kalau. Jadi mungkin ya, ada yang lain pendapatnya, saudara? Ada pendapat yang lain, silakan. Ya, jangan takut salah. Ya, kan lagi belajar, masa nggak boleh salah? Lagi belajar, ya kan? Harus berani mengemukakan pendapat, ide, ya. Biasakan tuh. Ntar kalau kerja pada diem aja, ada pendapat diem, karena nggak terbiasa ngomong, saudara. Ini latihan, ya kan? Kalau punya pendapat beda, kemukakan aja, ya. Kalau salah nggak apa-apa, ya kan ada yang ngoreksi saya, ya. Gitu. Mungkin apa tidak? Tadi yang jawab, dulunya jawab apa? Mungkin ya. LRA defisit, LO mungkin surplus gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, tidak mungkin ya, gitu. Tadi. Jadi kalau LRA defisit, LO nggak mungkin jadi surplus. Ya, LO juga defisit itu. Tapi jumlahnya pasti berbeda. Ya, defisit LRA sama defisit LO pasti berbeda, saudara. Ya, gitu. Tapi kalau yang LRA-nya defisit, ya, LO-nya hampir bisa dipastikan itu defisit juga. Ya, seperti itu. Ya, saya kira bedanya nggak sampai apa ya, nggak sampai jomplang banget, ibaratnya kalau di LR-nya defisit kemudian LO-nya bisa sampai beda gitu ya, tandanya bisa sampai surplus, itu enggak. Gitu. Ya, dan demikian juga kalau LR-nya surplus ya, kemungkinan besar LO-nya pun akan surplus. Ya, tapi nggak absolut begitu, bisa saja ya. Tapi yang benar kemungkinan besar itu sama ya, defisit surplus gitu ya. Oke, kita lanjut, sebelum ke LPE ya, kita harus hitung dulu berapa saldo RKPPKD ya. Kita buatkan buku besar dalam bentuk tekon. Ya, dalam UTS maupun UAS itu biasanya kami tidak meminta saudara atau mahasiswa membuatkan buku besar karena akan terlalu memakan waktu ya. Jadi saudara mungkin kalau perlu membuat akun buku besar yang diperlukan aja, yang transaksinya berkali-kali seperti akun RKPPKD ini kan berkali-kali itu dicatatnya ya. Ini daripada hitung langsung pakai kalkulator, lebih baik ya supaya lebih lebih teliti ya, dibuatkan semacam tekon seperti ini ya. Yang mendebet tentu catat sebelah debit, yang mengkredit catat sebelah kredit. Kita jumlahkan nanti setelah dimasukin semuanya. Ternyata selisihnya masih di kredit, jumlahnya 2.746.500.000. Ini bahan cross check juga ya. Kalau ternyata sama dengan jumlah defisit LRA, berarti saldo akhir RKPPKD ini benar ya, atau defisit LRA ini sudah benar. Ya, ini dengan asumsi bahwa sisa UP udah di store, kemudian apalagi uang yang diterima kas uang yang diterima oleh bendahara penerimaan ya, dengan akun kas di bendahara penerimaan ini juga semuanya sudah di store ke kas daerah, jadi sudah nol ya saldo kas di bendahara penerimaan. Nah, ini maka saldo RKPPKD akan sama dengan apa? Akan sama dengan ini, defisit LRA. Ya, seperti itu. Kemudian LPE-nya sekarang ya. LPE awal tahun, jangan lupa masukkan tadi ada koreksi awal tahun ya, yang dicatat ke ekuitas itu 44 juta.
kemudian defisit LO masukin dalam tanda kurung karena mengurangi ya, ini dari LO, kemudian RKPPKD karena saldonya kredit berarti menambah ya. Nah ini kenaikan ekuitas akhir tahun sehingga ekuitas akhir tahun menjadi 2741.360. Begitu ekuitas akhir tahun sekian ini dimasukin ke neraca dan balance ya, aset sama dengan kewajiban dan ekuitas, ini kemungkinan besar sudah benar. Jadi LO, LPE, neraca sudah klop, sudah benar ya. Kuncinya bahwa total aset sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Ya, ini selengkapnya seperti ini ya. Di aset kita bagi ada aset lancar, ada aset tetap ya. Kebetulan di sini tidak ada aset lainnya ya. Jadi cuma 2 kelompok, aset lancar dan aset tetap. Untuk akumulasi penyusutan cukup digunakan satu akun aja ya, ditaruh di paling bawah. Meskipun dalam prakteknya mungkin untuk setiap kelompok aset tetap yang disusutkan ya memiliki akumulasi penyusutannya. Bahkan untuk setiap item aset dalam sistem akuntansi yang berbasis komputer ini sudah disediakan akun akumulasi penyusutannya masing-masing. Tetapi di neraca ini kan sifatnya ringkasan aja. Di akumulasi penyusutan ringkas aja semua gabung ya untuk semua akumulasi penyusutan aset tetap gitu ya. Dalam kurung ya. Dan utang hanya kewajiban jangka pendek ya, nggak mungkin ada jangka panjang di SKPD. Ya, kewajiban jangka pendek pun bukan berasal dari pinjaman, tapi paling contohnya utang PFK seperti ini ya, utang PFK. Jadi memotong tetapi untuk kemudian distorkan. Nah, kalau belum distorkan kepada pihak ketiga ini menjadi utang. Kemudian saldo ekuitas akhir diambil dari saldo ekuitas akhir yang ada di LPE ya, sama di sini gitu ya. Nah, ini dijumlahkan ya, kewajiban ekuitas lihat dengan total aset, kalau balance berarti sudah benar. Oke, demikian saudara ya pembahasan soal ini ya. Ya, kalau neraca sudah balance sebetulnya ya belum tentu 100% pasti benar. Bisa saja ada salah penyajian atau salah klasifikasi misalnya ya. Misalnya penyisian piutang tertagih ini ya, dia ditaruhnya di bawah misalnya ya, di paling bawah. Nah, itu kurang tepat itu karena penyisian piutang tertagih itu harus dikurangkan langsung ke piutangnya ya. Gitu. Jangan kayak akumulasi penyusutan ditaruh paling bawah sendiri di dalam kelompok aset tetap. Nah, kalau penyisian piutang itu ya langsung ditandingkan ke piutangnya. Jadi langsung di bawah akun piutangnya. Jadi nggak bisa langsung ditaruh di paling bawah kelompok aset lancar. Itu nggak bisa begitu. Ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada. Izin bertanya, Pak. Ya. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar. Ya. Izin bertanya, Pak. Jadi di peraturan nomor Permendagri nomor 77 tahun 2020 itu di neracanya ada ekuitas untuk dikonsolidasikan, Pak. Itu termasuk apa aja, Pak? Lalu yang di LPE itu dicontohkan tidak ada RKPPKD, Pak. Ya. Itu seperti apa ya, Pak? Jadi kalau di modul saya kan RKPPKD ini masuk ke LPE gitu ya. Kenapa? Karena di neraca tuh diinginkan satu akun ekuitas saja gelondongan ya, seperti itu. Kalau misalnya diinginkan ya bahwa RKPPKD ini langsung masuk ke neraca, maka tentunya di LPE RKPPKD ini ditiadakan gitu ya. Kemudian di neraca nanti ya ada ekuitas untuk dikonsolidasikan. Jadi ada ekuitas ya sejumlah, nanti misalnya kita bikin LPE ya. RKPPKD-nya nggak dimasukin. Lalu berapa ekuitas akhir tahun di sini masuk ke neraca? Ekuitasnya berapa gitu ya.
Lalu di bawahnya lagi ada ekuitas untuk dikonsolidasikan yang berasal dari RKPPKD seperti itu. Nah, itu sebetulnya format neraca SKPD yang akan digunakan untuk konsolidasi, ya, yang akan digunakan untuk konsolidasi, ya, konsolidasi dalam rangka menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan konsolidasian dari laporan keuangan seluruh SKPD dan PPKD, ya. Gitu. Tetapi ya saya di sini lebih memilih format untuk single entity gitu ya. Jadi ekuitasnya biar lebih simpel satu akun aja ekuitas gitu ya. Di mana RKPPKD-nya masuk ke sini. Ya. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. RKPPKD itu mau masuk di LPE atau langsung ke neraca nggak apa-apa. Toh akhirnya ekuitas akhirnya kan sama. Pada akhirnya ekuitas akhirnya sekian juga. Paham nggak? Paham ya? Pada akhirnya ekuitas akhirnya sama, akan sama. Cuma bedanya kalau yang di Permendagri itu ya akun ekuitasnya itu dia apa namanya? Dia breakdown ya ke ekuitas ya sama ekuitas untuk dikonsolidasikan. Ya, gitu. Ya. Yang ekuitas gimana rinciannya di Permendagri, saudara? Ekuitas sampai ekuitas untuk dikonsolidasikan gitu ya? Iya Pak. Itu khusus untuk RKPPKD aja ya Pak berarti Pak? Yang mana? Yang ekuitas untuk dikonsolidasikan atau ada akun lain yang dimasukkan ke situ Pak? Ya, ekuitas untuk dikonsolidasikan tuh mestinya RKPPKD-nya aja. Karena nanti ketika dibuat konsolidasi, akun RKPPKD ini akan dieliminasi dengan akun RKSKPD. Ya, sebetulnya penjelasannya nanti sih di bab 7 itu ya, bab 7. Bagaimana cara mengeliminasi. Ya, gitu. Ini juga saya gampang aja. Kalau ekuitasnya mau dibagi dua misalnya, ekuitas ya, kemudian sama ekuitas untuk dikonsolidasikan ya. Tapi saya memilih untuk lebih simpel aja, satu akun aja ekuitas sekian ya. Oke, saudara. Oke, bagus pertanyaannya, silakan dicatat nilai aktivitas ya, sebagai nilai aktivitas ya. Ada lagi? Kalau nggak ada ya saya cukupkan sekian ya. Kebetulan sudah mau habis juga waktunya ya. Baik, kita tinggal sekali pertemuan lagi ya nanti sebelum UTS maksudnya, sekali pertemuan lagi kuliahnya nanti ya setelah lebaran ya, yang pertemuan ke-7 ya. Nah nanti siap-siap aja kita kuis teorinya ya. Kalau untuk teori saya kuiskan ya. Untuk problemnya nanti mungkin akan ada latihan lagi. Sekian saudara. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.